Halo guys, Raffi di sini. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari tugas final elemen mesin 2. Dan perkenalkan, nama saya Raffi Ardian dengan NIM 515200004. Selanjutnya ada Julius Tanuwijaya dengan NIM 515200033 dan ada M Aditya Farel dengan NIM 515200041. Ayo langsung aja ke kelompok pertama. Kelompok pertama, kelebihan umumnya adalah suara antar presenter yang stabil. Kelebihan khusus pertama adalah tulisan pada poin-poin penting divariasikan, sehingga mudah untuk melihat kata-kata yang penting. Untuk poin kelebihan kedua yang khusus adalah informasi yang disampaikan tepat, dan kesimpulan juga singkat dan padat. Kekurangan umumnya adalah suara beberapa presenter, banyak yang ada suara ambience-nya dan banyak yang bergema. Kekurangan khusus pertama, terdapat banyak istilah yang tidak dijelaskan, dan kekurangan khusus kedua, tidak ditampilkan animasi. Untuk kelebihan umumnya, volume musik seimbang dengan presenter, sehingga suara presenter masih dapat terdengar dengan jelas dan tidak bosan karena diiringi dengan musik. Untuk kelebihan khusus pertamanya, ditampilkan gambar untuk membantu menyampaikan materi. Dan untuk kelebihan khusus keduanya, diberikan tabel pembanding sistem transmisi otomatis dan sistem transmisi manual. Kekurangan umumnya, kualitas ketajaman videonya rendah. Dan kekurangan khusus pertama, tidak disertai dengan animasi. Animasi cara kerja sistem transmisi manual, jadi masih lebih susah untuk mengikuti. Dan kekurangan khusus keduanya, tidak dijelaskan jenis pengontrol tidak langsung. Kelebihan umumnya, intro video yang sangat bagus. Kelebihan pertama yang khusus adalah disertai animasi pembuatan tali baja. Lalu kelebihan khusus keduanya disertai contoh pengaplikasian rumus. Jadi bisa langsung dapat dikaitkan dengan dunia nyata bagaimana dan perhitungannya. Kekurangan umum pertama adalah suara intro terlalu kencang dibandingkan suara presenter. Jadi walaupun intronya memang sangat bagus, tapi transisi antara presenter dengan materinya itu sangat kencang sehingga perlu mengatur volume suaranya. Kekurangan khusus pertamanya adalah orientasi video yang tidak seragam. Dan kekurangan khusus keduanya adalah media penyampaian informasi tidak seragam. Ini ada yang kayak nge-vlog, ada juga yang kayak menjelaskan melalui PPT. Hanya itu pembukaan pada video ini udah keren, udah penuh semangat lah, jadi kita ada semangat buat nonton di awal-awalnya. Terus untuk kekurangannya itu penggunaan ukuran video mungkin harus dikompakin aja, mau vertikal atau horizontal biar lebih bagus. Intinya itu materi udah dibawakan dengan gambar dan video, jadi kita lebih paham lah untuk lebihnya. Terus untuk kelebihan berikutnya itu pada penjelasan kelebihan dan kekurangan transmisi rantai dijelaskan dengan baik dan lengkap, jadi kita sudah cukup untuk nonton video ini aja. Terus untuk kekurangannya itu pada awal sebaiknya materi bawakan sesuai dengan judulnya aja, jadi kayak langsung ke topik utamanya yaitu transmisi rantai dan aplikasinya. Untuk yang kekurangan kedua itu pada saat penyampaian materi sebaiknya di dalam video itu dikasih teks poin-poin gitu, kayak ada apa gitu, jadi kayak lebih kita paham apa yang dijelasin. Kelebihan umumnya adalah pembawaan video yang dibawa dengan santai, sehingga penonton tenang menontonnya, enak menontonnya. Kelebihan khususnya adalah urutan penyampaian materi yang sistematis. Nah, ini artinya penonton dapat secara mudah mengikuti apa yang disampaikan oleh presenternya. Kelebihan khusus keduanya adalah cakupan materi yang sangat luas. Kekurangan umumnya adalah pembawaan video ini lebih ke presentasi dibandingkan ke vlog. Kekurangan khusus pertama adalah tidak diberikan contoh
pengaplikasian dari berbagai jenis material sabuk itu. Lalu, kekurangan khusus keduanya adalah kesimpulan masih terlalu banyak kata-kata, walaupun bisa langsung ke intinya. Dan umumnya itu suara presenter dan latar musik itu udah enak banget dan nyambung, jadi kita dengarnya nyaman. Untuk kekurangannya itu tulisan pada poin itu kecil banget, sebaiknya dibesarin biar lebih jelas menonton melihatnya. Kelebihan dan kekurangan dari segi materinya itu, kelebihan pertama itu pada penyampaian materi, kekurangan dan kelebihan pada pergerakan sabuk V itu dijelasin banyak banget dan lengkap, dan kita bakal paham deh apa yang dijelasin. Terus untuk kelebihan berikutnya itu pada rumus-rumus itu dijelasin dengan lengkap dan dikasih tahu kayak lebih apa gitu pengertiannya. Untuk kekurangannya itu pada pembuatan sabuk V itu kata-katanya agak sedikit kurang jelas dan sebaiknya dapat dibuat ulang sebelum dijadikan video. Terus untuk berikutnya pada penyampaian aplikasi sabuk V sebaiknya ditambahkan dengan video penjelas agar penonton dapat mengetahui dengan jelas. Kekurangan dan kelebihan umumnya dari video berikut adalah suara dan latar musiknya udah pas, jadi enak kita dengarnya. Terus untuk kekurangannya itu pembuatan video kurang ekspresif dan kurang semangat, jadi sebaiknya dibuat lebih semangat lagi. Kekurangan dan kelebihannya dari materinya pada penyampaian rumus ditampilkan dan dapat lebih mudah dipahami oleh penonton, jadi kita bakal lebih jelas. Untuk kelebihan berikutnya itu pada setiap materi diberikan penjelasan dalam video kayak banyak teks-teks gitu di sampingnya. Untuk kekurangannya itu pada saat penyampaian aplikasi sabuk datar dapat disertai dengan gambar dan video penjelas dapat agar lebih paham. Nah, untuk kekurangan berikutnya itu pada pembahasan mengenai bahan-bahan dalam pembuatan sabuk datar sebaiknya ditambahkan gambar biar kita lebih tahu kayak itu sabuk apa gitu. Kelebihan dan kekurangan umum. Nah, di video ini intronya sangat keren banget, sangat menarik dan itu bagus, harus diteruskan tuh. Terus untuk kekurangannya apa dapat diperhatikan lebih lanjut untuk penggunaan ukuran video mau vertikal atau horizontal biar lebih kompak aja. Kelebihan yang pertama materi macam-macam jenis sikloida dan plus-minus sikloida itu materi dibawakan dengan video penjelasan jadi penonton dapat mudah memahaminya. Untuk yang kedua itu pada penjelasan profil gigi sikloida dijelaskan dengan lengkap dan jelas mengenai putaran pada suatu lingkaran. Nah, untuk kekurangannya itu pada saat penyampaian rumus sebaiknya dapat ditampilkan rumusnya apa aja kayak buat teks gitu. Terus untuk kekurangan keduanya itu pada pembahasan materi perbandingan roda gigi dan sikloida itu sebaiknya ditambahkan video atau gambar penjelasan agar tidak terlalu flat. Kekurangannya itu aspek rasio atau ukuran size tampilan video ini tidak seimbang atau sangat kecil sehingga tidak nyaman untuk ditonton, jadi sebaiknya diperbaiki atau diperbesar size-nya. Lalu untuk kelebihannya pembawaan suara dan penyampaian para vlogger serta latar musik ini sangat baik dan mendukung sehingga bisa dibilang easy listen. Lalu untuk review secara khusus, kekurangan yang pertama itu tidak ada teks atau tambahan tampilan pada video terkait poin-poin penting pada tiap penjelasan perbandingan sistem transmisi. Jadi sebaiknya ditambahkan sehingga memperkokoh pemahaman materi. Lalu yang kedua kekurangannya tidak ada video penjelas terkait penjelasan perbandingan sistem transmisi. Sebaiknya juga ditambahkan dengan alasan yang sama seperti kekurangan yang pertama, yaitu untuk memperkokoh pemahaman materi. Lalu untuk kelebihannya yang pertama yaitu paparan pros and cons terkait roda gigi disampaikan sangat baik oleh vlogger dari penjelasan singkat serta pros and cons-nya dari roda gigi dan jenisnya. Lalu yang kedua, paparan terkait transmisi sabuk sangat baik disampaikan mulai dari adanya paparan singkat mengenai apa itu transmisi sabuk serta keunggulan dan kelemahan transmisi ini dengan roda gigi dan rantai. Lalu selanjutnya kelompok 10 yaitu dengan topik sejarah dan perkembangan transmisi precision cycloidal. Ya, untuk kekurangan secara umum yaitu terdapat perbedaan ukuran atau aspek rasio yang sangat jelas terlihat sehingga sedikit tak nyaman dilihat. Jadi sebaiknya disamakan dan disesuaikan dengan part lain. Lalu untuk kelebihannya, secara garis besar penyampaian vlogger dan latar musik ini sangat baik dan sesuai serta dengan adanya editan yang baik jadi enak untuk ditonton. Review secara khusus, untuk kekurangan yang pertama yaitu pada bagian sejarah transmisi precision cycloidal tidak ada tambahan tulisan poin-poin penting pada teks untuk memperhatikan dan mempermudah pemahaman, jadi sebaiknya ditambahkan. Lalu yang kedua, pada kesimpulan poin 1 ini disampaikan pembagian dua transmisi umum yaitu automatic dan manual. Jadi sebaiknya tidak ada atau tidak perlu pada part atau video ini karena itu merupakan bagian dari transmisi otomotif, bukan merupakan bagian pembahasan transmisi precision cycloidal karena di cycloidal itu tidak ada auto dan tidak ada manual. Lalu untuk kelebihan yang pertama, dipaparkan penjelasan perbandingan kecepatan poros output dan poros input dengan sangat baik
selesai plus adanya animasi sebagai nilai tambah. Lalu yang kedua, jenis transmisi precision cyclodial disampaikan dengan sangat baik dengan singkat, namun materi yang disampaikan cukup padat dan mudah dipahami. Kekurangan secara umum yaitu volume background musik ini bisa dibilang terlalu besar sehingga sedikit mengganggu dalam memahami materi yang disampaikan oleh vlogger. Jadi sebaiknya sedikit diperkecil volumenya. Lalu untuk kelebihannya, pada bagian opening vlog ini unik dan fresh yang dimana ditunjukkan bongkar part sepeda motor dan menunjukkan rantai dimana topik utamanya merupakan sejarah transmisi rantai. Review secara khusus, untuk kekurangan yang pertama yaitu terdapat kesalahan tahun pada bagian sejarah transmisi rantai itu pada dinasian ini, dimana di vlog disebutkan periode dinasian pada tahun 202 hingga 220 sebelum masehi, padahal periode dinasian itu pada tahun 202 sebelum masehi hingga 220 masehi, yang dimana ini dapat menimbulkan misconception, jadi sebaiknya diperbaiki untuk selanjutnya. Lalu yang kedua, tidak adanya gambar atau portret terkait Leonardo da Vinci, Andre Gilles James atau yang juga merupakan penemu pengembangan transmisi rantai, jadi sebaiknya juga ditambahkan untuk menambah wawasan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu disampaikan penjelasan secara umum terkait transmisi rantai pada bagian awal vlog ini sangat baik, bisa dibilang membuka materi jadi yang disampaikan, jadi sehingga lebih nyambung untuk mudah dipahami. Lalu untuk kelebihan kedua, disampaikan penjelasan transmisi rantai sangat baik, adanya animasi tambahan serta video drive saat transmisi rantai bekerja. Lalu yang terakhir yaitu kelompok 12 dengan topik sejarah dan perkembangan transmisi sabuk. Secara umum, kekurangan yaitu kurangnya editan tambahan pada vlog, jadi terlihat seperti presentasi umum, yang dimana ini membuat vlog terasa sedikit membosankan. Jadi sebaiknya ditambahkan berupa animasi atau GIF, gambar bergerak dan sebagainya. Untuk kelebihannya, opening pada vlog ini unik, terinspirasi dari Universal Studio. Review secara khusus, untuk kekurangan yang pertama yaitu tidak ada gambar pada paparan jenis transmisi sabuk, jadi sebaiknya ditambahkan agar penonton vlog juga dapat mengetahui yang mana rupa jenis transmisi sabuk. Lalu kekurangan yang kedua yaitu tidak ada paparan perawatan dan pemeliharaan transmisi sabuk, jadi sebaiknya juga ditambahkan secara umum saja untuk memperlengkap materi vlog. Lalu untuk kelebihan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan transmisi sabuk ini dijelaskan dengan sangat baik dan juga ditambah dengan adanya gambar perkembangan transmisi sabuk dari masa ke masa. Lalu yang kedua, adanya tambahan paparan keuntungan dan kerugian penggunaan transmisi sabuk. Oke guys, video kita sampai sini aja. Terima kasih telah menonton. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk tugas berikutnya. Ciao.